So kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Kita akan hapus dulu tes formatif yang kedua. Dan untuk tes formatif yang ketiga terkait dengan fosfor ya. So dari nomor satu katanya fosfor diekstraksi. Fosfor ini nggak mesti P doang ya. Karena kalau fosfor itu biasanya kalau diekstrak itu dalam bentuk P4. Nah, diekstraksi dengan cara mencampurkan fosfat, silika dan kokas yang dipanaskan hingga suhu 1500 derajat Celcius, 1500 derajat Celcius. Pada proses ini terjadi apa sih? Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya dari nomor satu kita harus tahu kira-kira nih mencampurkan fosfat. Nah, sebenarnya untuk si fosfat sendiri ini sebenarnya dari kalsium fosfat ya. Jadi yang pertama adalah jadi gini, untuk fosfor itu sumber utamanya dulu ya, sumber daripada si ini adalah kalsium fosfat ya. Ca3PO4 dua kali atau bisa kita kenal dengan yang namanya kalsium fosfat. Nah, and then kalsium fosfat ini nah ternyata ini untuk mendapatkan fosfor itu nggak cuma satu tahap doang. Tahap yang pertama adalah mereaksikan si kalsium fosfat ini dengan silika terlebih dahulu, ya. Nah, kalau misalnya kokas ini kalau nggak ngerti ini karbon ya. Nah, ini atom karbon. Nah, kokas tuh semodel areng lah ya. Oke, jadi Ca3 PO4 dua kali. Nah, ditambahkan dengan silika. Silika itu silikon, cuman karena berhubung silika ini adalah senyawa SiO2 ya, SiO2. Sehingga ditambahkan dengan SiO2 di mana hasil reaksinya itu berupa kalsium CaSiO3 ditambahkan dengan P4O10 ya. Nah, dimana untuk ini adalah yang namanya kalsium silikat ya. Ini adalah kalsium silikat. Nah, cuman kalau misalnya kita mau lebih deskripsi, lebih detail lagi, berarti untuk menyetarakan persamaan reaksinya ini hasilnya adalah 2. Terus ini SiO2-nya butuh 6. Kemudian ini butuh 6 juga ya. Nah, ini butuh 1 aja. Nah, kemudian tahap kedua si P4O10 ini dimana ini suhunya kurang lebih sekitar 1500 derajat Celcius ya, dalam kondisi panas atau semuanya ya, dan dipanaskan. Oke. Nah, jadi dari ini P4O10 nya ini dilanjutin lagi, ditambahkan dengan karbon ya kan. Ini adalah bentuk solid ya pasti, menjadi yang namanya P4 ditambahkan dengan yang namanya gas karbon dioksida, yang dimana P4O10 nya ini butuh 1, karbonnya 1, P4 berarti ini butuh 5 ya. Ya 5, ini 5, ini 5 ya. Oke. Nah, berarti dari sini kan katanya fosfor diekstraksi dengan cara ini. Pada proses ini terjadi apa? Nah, di sini yang dibahas adalah terkait dengan si P4O10-nya sebenarnya. Nah, tapi dari sini sebenarnya jawaban yang udah nggak bakal mungkin itu udah pasti yang C ini nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini P4O10 bukan sama SiO2 melainkan kalsium fosfat. Nah, kemudian oke. So berarti dari sini kita tanya oksidasi reduksi, berarti cek aja nih biloxnya satu-satu ya kan, mau oksidasi apa reduksi ternyata. Ya sudah, berarti langsung kita cek aja, ini min 2 jadinya ini min 20 sama dengan 0, plus 20 jadi satunya adalah plus 5, ini 0, kemudian ini 0, kemudian ini min 2, ini min 4 sama dengan 0, jadinya karbonnya plus 4. Ternyata ya dari sini dapat diperoleh informasi bahwa si fosfatnya itu mengalami yang namanya reduksi ya, dari plus 4 ke menjadi plus 0 menjadi 0. Sedangkan untuk karbonnya dia mengalami oksidasi ya.
mengalami oksidasi. Nah, untuk yang satu bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada nih? Nah, kan mungkin kita bahas kalsium fosfat sama si silikanya ini. Apakah terjadi proses reduksi oksidasi? Kita cek dulu. Ini kan berarti otomatis ini sebenarnya udah pasti ya. Ini berapa sih plus min 3 jadinya min 6 sama dengan 0. Plus 6 ini pasti plus 2 karena ini ini adalah ionik ya. Terurai menjadi ion Ca2+ sama PO4 3 min. Ini min 2, ini min 4 sama dengan 0, jadinya silikonnya adalah plus 4. Ini plus 2, min 2 jadinya min 6 sama dengan 0. Plus 2 jadinya ini plus 4. Ini juga jadi plus 4 ya. Nah, ini berarti P-nya tetap harusnya PO4 berarti min 3, min 8. Oke, sorry. Oke, berarti ini min 2, min 20. Ini pasti P-nya ini plus 5 ya. Nah, kan sama kayak di situ. Plus 20, min 20 sama dengan 0. Nah, di sini kalau PO4 3 min, berarti min 2, satunya min 2 jadinya min 8 sama dengan min 3. Ini plus 5. Nah, tapi siapa nih? Silikonnya itu tidak mengalami apa? Tidak mengalami reduksi. Jadi ini bukan reaksi redoks ya. Tapi kalau misalnya ditanya ada yang berubah nggak biloxnya, ada. Si fosfat yang dimana fosfatnya ini adalah plus min 8. Oh enggak, sorry, plus 5. Oh ya, nggak berubah ya, nggak ada yang berubah nih. Jadi di nomor 1 itu bukan reaksi redoks, sedangkan nomor 2 itu reaksi redoks, yang dimana si P4O10 itu direduksi oleh si atom karbon menjadi P4. So, untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 2. Fosfor putih lebih reaktif dari alotrop fosfor lainnya ya, karena ada fosfor putih, ada fosfor merah, ada fosfor hitam, yang dimana perbedaan yang mencolok di antara mereka bertiga untuk fosfor putih adalah si fosfor putih ini terdiri dari unit-unit P4 yang diikat oleh gaya yang lemah. Nah, karena dia yang gaya yang lemah, otomatis dia gampang bereaksi nih, karena bisa gampang putus, yang artinya bisa gampang digantikan. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A ya. Ini ada banget penjelasannya di depan ya, di kalau nggak salah di halaman 3 detik berapa deh, udah masuk kegiatan belajar 3 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Untuk fosfin itu adalah senyawa pH3 ya. pH3 yang dimana memiliki struktur apa? Oke. Ya, ini kalau mau nggak mau ya emang mau pakai rumus yang PEI-nya sama dengan 3, terus PEB-nya berarti cuma 1. Yang pakai biasa rumus gitu boleh. Kalau atau mau pakai yang namanya struktur Lewis juga diperbolehkan. P ini tangannya itu ada 5 karena emang dia golongan 5 ya. Karena kan nitrogen fosfor ya. Terus kemudian ada H3 tangannya di sini, 1 2 3, sehingga di sini berikatan. Nah, dari gambar ini kita punya informasi bahwa pasangan elektron ikatan yang warna merah ini ada 3 biji, dan pasangan elektron bebasnya itu ada 1 biji aja nih yang atas. Nah, berarti bisa kita katakan ini adalah AX3S1, yang dimana AX3S1 ini adalah segitiga piramid atau piramida trigonal atau piramida segitiga ya. Oke, so nomor 3 jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 4, dalam senyawa-senyawanya fosfor dapat berhilangan oksidasi 5 karena fosfor memiliki apa? Nah, ini juga udah jelas banget di depan ya, materinya udah dijelasin bahwa kenapa sih kok punya bilangan oksidasi 5 ya kan? Maka karena jawabannya adalah yang A. Karena si fosfor ini memiliki orbital D ya.
Karena kita tahu bahwa untuk si fosfor ini kan atau 15P ya, saat kita singkat jadi neon ya, neon, berarti 1 2 3 S2. Nah, kemudian 3P 3, yang dimana karena kita tahu bahwa ini adalah kulit ketiga, nah, atau kulit, udah jelas ini ada kulit ketiga, yang dimana kulit ketiga ini adalah ada 3S, ada 3P sama 3D ya. So dia bisa dapat berbilangan oksidasi 5 karena fosfor itu memiliki orbital D, bukan karena ukuran atom yang kecil. Karena kalau definisi kecil itu dibandingin sama apa dulu gitu. Yang C sama D itu juga sama ya. Karena seberapa besar tinggi itu juga harus dibandingin sama atom yang lain. Nah, oke. So nomor 3 C dan nomor 4A. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Dalam senyawa hidrida atau senyawa yang berikatan dengan hidrogen, fosfor berbilangan oksidasi positif. Karena apa nih ya? Kan gini, kalau yang biasanya kalau misalnya untuk terkait dengan bilox itu kan ada yang positif ada yang negatif, itu emang bisa nih dihubungkan sama suatu sifat ya, dimana hubungannya adalah bilox itu kan, coba kita cek dulu misalnya nih CaO. Kenapa bilox O-2 sedangkan bilox O plus 2? Karena ini bisa kita bilang bahwa sebenarnya CaO itu sebenarnya bisa kita uraikan nih menjadi Ca2 plus sama O2 min. Seperti itu. Bahkan ada beberapa senyawa yang emang kalau misalnya ini bisa kita uraikan seperti ini. Ya, dia membentuk ion. Nah, karena dari sini kan berarti udah ketahuan nih, ya kan? Berarti ada bisa jadi karena emang ada serah terima elektron gitu ya, atau mungkin ibarat kata tuh ada yang cenderung melepaskan, ada yang cenderung karena kan kalau yang ion positif ini kan berarti dia melepas elektron. Kalau yang ini dia mengikat atau menangkap elektron. Jadi biasanya kalau yang satu ada yang melepas dan satu ada yang menangkap, yang satu yang lepas ini pasti positif dan yang menangkap ini pasti negatif. So, kalau misalnya bilangan oksidasi positif karena afinitas elektron yang lebih tinggi. Nah, untuk afinitas elektron ini biasanya untuk terkait dengan yang afinitas elektron, energi ionisasi atau ukuran atom itu biasanya dibandingkan dengan yang namanya kereaktifan, bukan bilangan oksidasi. Nah, jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang C ya. Nah, tapi kalau misalnya emang kita bandingkan nih, coba kita cek dulu afinitas elektronnya bener nggak sih lebih tinggi kan gitu ya. Oke. Satu hidrogen di sini, sedangkan untuk 15P itu ada di sebelah kanan bawah. Nggak persis banget sih ya, agak jauh ya karena ini golongan 5A. Ya, ini 1A. Terus ini adalah 2A di mana untuk ini juga masuknya bukan ke periode 2 melainkan periode 3 seperti ini ya. Ini wait. Nah, ini P1 periode 1, ini P2 dan ini ada P3. Nah, dimana kalau kita bahas dari sini kan ada yang namanya awalannya huruf kecil ya. Huruf vokal. Yang berarti karena huruf vokal berarti mengikuti koordinat kartesius. Berarti ke atas ke kanan ini dia membesar. Berarti kalau misalnya ke kiri ke bawah yang mengecil. Sedangkan kalau untuk memiliki ukuran atom itu kan terkait dengan jari-jari atom. Ya, dimana jari-jari atom nih awalnya huruf konsonan, maka akan berlawanan nih sama koordinat kartesius. Yang harusnya ke atas ke kanan dia membesar, dia harusnya malah mengecil. Oke, jadi begini kurang lebih ya. Ke bawah ke kiri itu semakin membesar. Nah, sekarang kalau kita bandingin, yang D ini sebenarnya nggak bisa kita bandingin karena apa? Karena kalau udah yang namanya beda golongan, ini 5A ya, ini 5A, bukan 2A.
Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan namanya jari-jari atom ataupun afinitas elektron atau energi ionisasi kalau kayak gini, nggak bisa. Karena apa? Biasanya harus ada temen-temen yang kayak misalnya, oh ini sama ini, berarti yang paling besar tuh yang di sini, kan gitu, ya. Kalau kayak gini, ini ke bawah dan ini paling kanan, ya kan? Bisa aja mungkin ini lebih gede daripada ini, gitu aja. Atau mungkin beda tipis. Nah, kita nggak tahu kan secara angka. Jadi untuk yang A, B sama D emang nggak bisa kita bandingin. Karena kalau pakai cara kayak gini, jadi emang kita butuh yang namanya data, ya. Karena udah beda golongan sama beda periode jauh gitu ya. Kalau emang satu golongan masih oke. Kalau satu periode masih oke. Tapi kalau misalnya udah beda periode sama golongan, to make sure oke, coba afinitas elektron nih. Ke bawah, ke kanan. Ke bawah semakin kecil, tapi ke kanan semakin gede. Ya kan? Ke bawah semakin kecil, ke kanan semakin gede. Jadinya nggak sinkron gitu. Jadi kalau emang mau ngebandingin atau misalnya mau pakai kayak gini ya harus satu arah, ke atas ke kanan ataupun ke bawah ke kiri. Seperti itu ya. Jadi biar tahu oh yang paling besar tuh yang sana, yang kanan atas. Yang paling kiri, yang kecil itu ke kiri bawah. Kalau yang huruf vokal, yang huruf konsonan yang warna biru ini berarti yang paling gede itu kiri bawah, yang paling kecil tuh yang kanan atas. Kalau kayak gini udah apa namanya? Susunannya nggak pas atau kalau mau kita bandingin seperti ini. Jadi kita butuh data ya terkait dengan afinitas elektronnya berapa sih untuk hidrogen, berapa sih untuk fosfor, seperti itu ya. Oke, nomor 6. Fosfin tidak dapat membentuk senyawa kompleks koordinasi seperti halnya amonia karena apa? Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya pH 3 kan tadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Set 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 terus kemudian ini ada sebelah kanan 1 2 dan 3 di mana bentar. Karena udah tahu NH3 amonia itu juga sama persis bentuknya, cuman bedanya adalah konfigurasi elektron dari masing-masing atom pusat ya. Nah, karena kan secara bentuk kan sama nih ya, yaitu adalah segitiga piramida atau piramida segitiga atau piramida trigonal. Nah, ternyata sama-sama satu PeB ya kan, ada yang bisa didonorkan. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, 15P itu kan ada yang namanya kalau kita ini kan berarti neon 3S2, 3P yang namanya 3P berapa nih? 3P10, ini 3P3. Ya kan? Sedangkan kalau untuk 7 nitrogen itu berarti He, terus kemudian 2S2, 2P, 2 tambah 4 tambah 3 nih berarti 7. Nah, jadi untuk ini langsung aja ya kita cek untuk jawabannya dulu aja. Bagaimana? Nomor 6, karena fosfin tidak memiliki elektron sunyi. Ada nih ya, sama kayak nitrogen ada. Berarti ini salah. Fosfin berbentuk segitiga datar? Enggak. Karena apa? Amonia pun juga segitiga datar. Jadi nggak ada bedanya. Fosfin merupakan molekul nonpolar. Oh, ini sama nih. Ada PeB. Berarti otomatis sama-sama kalau emang logikanya dia polar, pasti sama-sama polar, berarti nggak ada hubungannya. Nah, kalau emang dia sama-sama non polar ya berarti ini kalau misalnya ada PeB itu non polar, misalnya ini contoh aja. Misalnya kalau anggap aja untuk soal ini kalau emang lupa bisa diakalin seperti itu. Kalau PeB non polar, berarti dua-duanya non polar. Berarti nggak ada yang bedain dong ya kan? Yang satu polar atau non polar kan? Maka yang C udah nggak mungkin. Berarti jawaban apa yang paling mungkin? Ya, nomor 6 jawabannya adalah yang D. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya pasang elektron bebas itu kan sebenarnya emang kalau kita lihat nih, kalau kita bikin diagram orbitalnya, ini kan blok 3S. Sedangkan ini kan blok 3P ya. Nah, pas kita cek nih kan ini 3 ikatan, ada yang pasang elektron bebas. Sebenarnya pasang elektron bebasnya itu yang ini. Nah, jadi
sebenarnya itu diwakili untuk yang ini nih. Nah, atau mungkin nah, ini tuh yang hijau ini, sedangkan untuk yang ini nih, nah, yang pasang elektron ikatan itu yang di sini. Ini juga sama. Jadi sebenarnya juga sama. Cuman bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau kita lihat nih, kulit daripada si nitrogen sama si fosfor, apa namanya? Kalau si P ini itu kan ada orbital D-nya. Ya kan, ada orbital D-nya, cuman karena berhubung P-nya aja nggak keisi penuh, ya bagaimana mau ngisi yang D kan? Beda sama nitrogen. Kalau nitrogen karena dia ke kulit kedua nggak ada yang namanya orbital D. So, karena berhubung fosfor ini punya orbital D, maka kalau kita lihat, walaupun emang dia sama-sama memiliki pasangan elektron bebas yang ada di mana? Ada di blok S atau orbital S, namun si P ini lebih cenderung untuk apa namanya? Lebih mudah terlepas gitu. Jadi apa namanya, elektron bebas pada atom fosfor cenderung menduduki orbital S. Kalau emang ini mah bukan cenderung lagi, emang dia ini ada di orbital S. Bahkan kelihatan jelas banget. Karena toh juga cuman punya paling maksimal kan cuman punya 8 elektron ya kan. Sedangkan ini udah 5, udah jelas banget nih ini 2. Kalau ini harusnya 18, tapi yang baru ketahuan 5, maka kayak akan cenderung atau kelihatan seperti gitu ya. Oke, jadi nomor 6 ini jawabannya D. Dan kalau emang kalian mau lihat jawabannya tuh sebenarnya di depan juga ada ya materinya ya. Fosfin tidak dapat membentuk senyawa kompleks bilangan koordinasi seperti halnya amonia karena elektron pada atom fosfor cenderung menduduki orbital S. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan 6-nya ya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Sudut ikatan P dengan H ya, apa namanya, HPH ya, P dengan H aja, yang jadi P dengan H ini katanya pada fosfin relatif lebih kecil, mendekati 90 derajat dibandingkan dengan sudut ikatan HNH dalam molekul amonia ya, yaitu adalah sebesar 105,45 derajat. Karena ikatan pH dalam molekul fosfin menggunakan apa? Nah, ini udah jelas banget ya. Yaitu adalah jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena apa namanya? Dari 4 opsi ini yang paling sebenarnya masuk akal adalah yang B. Karena emang apa namanya, di depan pun juga di materi di bukunya sudah dijelaskan bahwa kenapa kok sudutnya sekitar 90. Nah, jadi karena sudutnya dia 90, maka hampir murni menggunakan orbital P, dan juga untuk S-nya atau pasangan elektron bebasnya itu cenderung ada di yang namanya orbital S. Beda sama NH. Ya, kalau N dengan H walaupun sama-sama piramida trigonal, tapi sudutnya beda nih. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya untuk untuk P dengan H ini adalah murni, hampir murni, sedangkan kalau N dengan H itu adalah murni orbital P ya kan. Karena kalau misalnya P dengan H ini kan ada orbital D tuh. Nah, terus kalau misalnya ditanya nih, otomatis sebenarnya karena bentuknya sama, bentuk geometri molekulnya sama, so tidak akan mungkin yang namanya orbital hibridanya itu berpengaruh. Ya, nggak ada pengaruhnya, karena orbital hibrida seperti ini itu menentukan bentuk molekul. Sedangkan kalau untuk yang ini biasanya lebih dispesifikkan terkait dengan si bagian dalamnya lagi gitu. Kalau yang orbital hibrida itu cuma bagian luarnya aja sebenarnya ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang B. Dan untuk nomor 8, fosfin dibuat dengan cara ini juga ada nih. Jadi fosfin ini dapat dibuat dengan cara mereaksikan fosfor dengan basa dan air, yang dimana persamaan reaksinya itu adalah seperti ini. Ada di halaman 6.39 ya. Fosfor tambah 3 OH- ya.
uh, tambah 3H2O menjadi pH3 ditambahkan dengan 3H2PO2-, yang dimana nanti si ini terkait dengan basa yang biasanya natrium hidroksida ya yang biasa dipakai. Terus di sini juga muncul ini jadinya adalah NaH2PO2 seperti itu ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C ya, karena udah jelas banget ada di materi di depannya. Nah, oke, kita lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif ketiganya. Nah, jadi nomor 9, merupakan PCl5 merupakan molekul yang tidak stabil dan mudah terurai. Menurut persamaan reaksi yang mana? Ini jawabannya adalah yang D ya. Jadi dia akan terurai menjadi Cl yang dikurangkan 1. Nah, jadi ikatannya jadi kation, sama Cl-nya nambah 1 tapi dia jadi anion ya. Jadi jawabannya D. Nomor 10, ketidakstabilan PCl5 ya, karena tidak stabil jadi mudah terurai seperti ini diakibatkan apa? Karena PCl5 yang biasanya harusnya mungkin ini adalah PCl5 itu kan berarti AX5 ya, terkait dengan berarti bipiramida trigonal. Nah, sudutnya atau sudut ikatan antara PCl-nya ini di antara ke tengah ke atas sama tengah yang ke samping itu nggak sama ya. Kalian bisa baca dan lihat ya di materi yang ada di modulnya atau bahan di bahan ajarnya buku materi pokok, bahwa sebenarnya tidak semua sudut ikatan PCl sama antara PCl itu sama ya. Jadi nggak ada nih menyinggung terkait dengannya apakah dia polar, bentuknya gimana, terus terdapat pasangan elektron gimana. Ini kurang spesifik. Jadi ketidakstabilannya ini karena bagian dalamnya, yaitu adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut aja langsung ke tes formatif keempatnya terkait dengan oksida fosfor. Nah, jadi untuk nomor 1, semua pernyataan berikut yang tentang P4O6 adalah yang benar kecuali yang mana? Oke, P4O6 diperoleh dengan cara membakar fosfor dalam udara terbatas, ini benar. P4O6 ini terhidrolisis dari air yang dalam air akan menghasilkan asam fosfat, ini benar. P4O6 ini bersifat asam karena menghasilkan asam fosfat, ini benar. Sedangkan ini yang salah. Jadi jawabannya adalah D. Karena ini untuk nomor 1 kita bisa buktikan berarti terkait dengan P4O6, kalau misalnya ini satunya min 2, ini min 12 sama dengan 0, berarti total biloxnya P ini adalah plus 12. So berarti P satunya adalah plus 3 ya. Jadi bilox P ini dalam P4O6 ini adalah plus 3 bukan plus 5. Oke, nomor 2. Jumlah senyawa oksida dibentuk fosfor lebih sedikit daripada oksida yang dibentuk nitrogen. Hal ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh fosfor tidak dapat membentuk ikatan ganda di antara atom-atomnya. Sedangkan kalau nitrogen kan bisa tuh ya. Nah, seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya dan kita akan lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3, terbentuknya ikatan back bonding ini akibat dalam struktur molekul P4O10 itu diakibatkan oleh apa? Nah, ini udah jelas banget di materinya ya. Terbentuknya ikatan back bonding ini karena adanya pasangan elektron sunyi atau pasangan elektron bebas pada atom P ya. Nomor 4, oksida fosfor cenderung membentuk dimer. Nah, karena apa? Ini ada hubungannya dengan yang pertanyaan nomor 2, yaitu adalah ketidakmampuan si fosfor membentuk ikatan rangkap pada atom-atomnya sehingga dia berbentuk dimer, berbeda dengan nitrogen yang biasa dia lebih ke monomer ya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke nomor 5, 6 dan 7. Nomor 5, secara komersil asam fosfat dibuat dengan cara apa? Ya, benar sekali. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu adalah mereaksikan batuan fosfat dengan asam sulfat pekat. Ya, kalau misalnya mungkin direaksikan terkait dengan asam fosfat, nah, di mana
untuk nomor 5 ini apa namanya? Reaksinya adalah kalsium fosfat ditambahkan dengan H2SO4 akan menjadi H3PO4 ya. Ditambahkan dengan kalsium sulfat ya. Ini di sini untuk menyatakan persamaan reaksinya ini 3, ini 2, ini 3. Jadi untuk nomor 5 secara komersil asam fosfat dibuat dengan cara mencampurkan atau mereaksikan batuan fosfat atau kalsium fosfat ya, karena ini biasanya kalau kalsium fosfat itu dalam bentuk padatan. Nah, direaksikan dengan asam sulfat pekat sehingga menghasilkan asam fosfat dan kalsium sulfat ya. Oke, itu untuk nomor 5 dan nomor 6 dan nomor 7 ya. Terkait dengan yang namanya asam untuk nomor 6 dulu ya. Asam fosfat ya, H3PO3. Ini lebih lemah asamnya atau asamnya lebih lemah daripada asam fosfat dibandingkan dengan apa? Karena apa? Nah, karena kita tahu bahwa terkait dengan keasaman itu kan terkait dengan kemampuan ya. Di sini berarti dari si soal ini sebenarnya bisa kita katakan kemampuan melepas H plusnya si H3PO3 nih ya, H3PO3 asam fosfat itu lebih kecil daripada H3PO4. Nah, alasannya kenapa? Karena kalau misalnya apa namanya? Untuk H3PO3 sama H3PO4 ini kan oke. Kita tahu bahwa P ini punya tangan 5 ya, punya tangan 5. 1 2 3 4 5, di mana kalau kita lihat begini berarti kemungkinan H ini pasti paling ujung dan ada 3. Berarti ada di mana aja sih? Pasti di sini O-nya di tengah-tengah. Nah, cuman O-nya kemungkinan di tengah-tengah itu untuk yang di sebelah kanan, kiri sama bawah aja. Untuk yang atas ini dia nanti bereaksi kovalen lengkap 2 ya. Set. Nah, seperti ini kurang lebih 1 2 3 4, jadi ada 6 totalnya. Nah, ini juga sama 1 2 3 4 5 6. Nah, and then untuk H-nya itu ada di ujung sini ya. 1 2 3. Ini adalah H3PO4 atau asam fosfat. Nah, berbeda dengan yang namanya asam fosfat. Sebenarnya mirip banget sama si siapa? Sama gambar yang ini. Jadi mungkin akan saya kopas aja langsung. Cuman berbedanya adalah kalau di asam fosfat itu bawahnya apa namanya? Di bawahnya itu ketemu O dulu baru H, kalau ini enggak. Langsung kita tabrak aja. Seperti ini. Ya. Jadi dia langsung ketemu sama H. Nah, berarti kalau misalnya kita ibarat katakan, berarti kan kemampuan ya. Berarti kalau semakin luar H itu berarti semakin mudah lepas. Nah, H3PO4 di sini hanya lebih luar dibandingin sama yang H di H3PO3. Gitu ya. Jadi apa namanya? H3PO4 itu lebih mudah melepaskan ion H+ dibandingin sama H3PO3. Nah, gitu ya. Karena dia berteman dengan O ya. Kalau di sini berteman dengan P. Jadi kalau ibarat kata mungkin ini kita punya 3 H+ yang terlepas, sedangkan ini cuma punya 2 H+ aja gitu loh. Atau mungkin untuk H+-nya ini di sini kalau mau apa namanya mau ngelepas itu sulit gitu loh. Jadi butuh apa namanya? Butuh usaha yang ekstra seperti itu. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D ya. Nomor 7 ion fosfat atau PO4 2-. Oke, berarti kita ambil gambar ininya aja ya. PO4 2-. Wait, saya taruh mana ya? Oke, mungkin ini nomor 6 nya saya geser dulu ke kanan seperti ini. Nah, ini untuk nomor 7. Nah, untuk nomor 7 PO4 2- ini ya, ion fosfat kan PO4 2-. Kenapa kok bisa min?
ada 2 biji karena di sini nih. Kalau ini nggak berikatan ya, kalau ini nggak berikatan otomatis kan ini sendirian nih. Nah, makanya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba entah dapat dari mana ada nih nongol 1 biji nih, menambahkan dapat dari mana entah. Jadi 1 elektron di kiri, 1 elektron di kanan ini datang melengkapi sehingga ini bermuatan negatif, ini bermuatan negatif. So, PO4 di sini karena berhubung udah jelas banget bahwa dari gambarnya sendiri punya PEI-nya 4, PEB-nya ini enggak ada ya. Ingat ini terhitung 1 ya. Ikatan rangkap 2 sehingga jadinya ini adalah AX4 yang kalau kita bisa AX4 ini adalah tetrahedral atau tetrahedron ya, boleh. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang A. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan 6 sampai 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, 10. Dan di nomor 8 di antara nomor 8, 9, 10 ini ada terkait dengan H3PO3 dan H3PO4 yang tanya ikatan pH ya. Oke, berarti mungkin yang akan saya hapus hanyalah ini saja terlebih dahulu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan di nomor 8 sebenarnya ini kita kerjakan terlebih dahulu aja ya, dan nanti akan kita hapus. Persentase fosfat paling banyak digunakan untuk pupuk ya. Pupuk sebesar 70%, deterjen sebesar 13%, dan untuk pelunakan air ini sebesar 2%, dan untuk makanan binatang ini sebesar 8% ya. Oke. Ya, benar. Jadi nomor 8 jawabannya adalah A. Nah, tapi langsung kita hapus saja biar ini lebih lega lagi. Karena untuk H4P2O7 ya, atau kita bisa katakan asam pirofosfat, itu gambarnya nggak seperti ini. Karena mungkin asam pirofosfat itu kalau misalnya P-nya cuma 1 gini ya, beda sama si atau ini dulu nomor 10 dulu ya, nomor 10. Kita pinjam dulu untuk nomor 10, natrium tripolifosfat, atau NaHPO. Ini adalah NaA5P3O10 ya. Nah, yang pertama adalah kita mereaksikan Na2O cair ditambahkan dengan P4O10. Nah, terus kita reaksikan dan ini berlangsung pada suhu yang panas ya, 1000 derajat Celcius. Nah, tapi perlahan didinginkan. Perlahan didinginkan. Nah, sehingga membentuk apa? Membentuk Na5P3O10 ditambahkan dengan yang namanya nggak ada ya, cuman ini doang hasilnya. Dimana ini butuh 4. Nah, ini butuh 3 dan ini adalah butuh 5 ya. 10 ya, 10. Kemudian cara kedua adalah yang kedua adalah mereaksikan campuran daripada atau mereaksikan Na2HPO4 ditambahkan dengan NaH2PO4 akan menjadi yang namanya Na5P3O10 ditambahkan dengan H2O ya. Nah, dengan ini adalah 2, ini adalah 2 ya, biar setara. Nah, di mana reaksi ini berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah menghidrolisis ya, atau menghidrolisis daripada trimetafosfat. Nah, H3P3O7 akan dihidrolisis menggunakan basa NaOH sehingga hasilnya adalah Na5P3O10 ya. Oke. So jadi yang salah adalah yang D, melarutkan fosfor ke dalam air. Nah, oke. So kita hapus untuk nomor 10-nya.
Kita akan lanjut ke soal nomor 9, dan di nomor 9 ini ya, H3PO4, H3PO3 di sini udah jelas banget ya. Ternyata yang memiliki ikatan pH itu adalah yang H3PO3, yang B. Nah, kalau yang C, H4P2O7. Nah, kalau H2P2O7 itu sebenarnya mirip kayak yang ini, H3PO4 atau H3PO3, cuman bedanya apa? Bedanya kalau misalnya di sini kan P-nya itu kan tangannya 5 ya. P-nya tangannya 5 itu 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada O-nya lagi dulu. Jadi di sini P-nya kan ada 2, 1 2 3 4 5. Nah, untuk O-nya itu double. Ada yang di sini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Terus di sini juga ada di tengah-tengahnya 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6. Terus di sini juga ada lagi ya. Di sini juga ada lagi. Nah, di bawah juga ada lagi ya. Wait, saya kopas aja deh, ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga ada lagi di sini ya. Nah, untuk H-nya itu ada di paling pojok ya, di sini. Jadi emang gambarnya emang ribet ya, udah mulai panjang nih. Nah, ini adalah H4P2O7 ya. So, ini berhubungan ini, terus ini, terus ini rangkap 2. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ternyata kalau kita lihat, ternyata tidak ada P dengan H, yang adalah P dengan O ya. Nah, kalau H5P3O10, waduh, ini makin banyak lagi nih ya kan. Nah, kalau misalnya untuk si H5P3O10 ini versi panjangnya lagi nih daripada ini. Jadi kalau misalnya ini mungkin nah, ini mungkin saya hapus saja ya, H3PO4 sama H3PO3. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di tengahnya lagi tuh masih ada P lagi ya. Sorry, ini mungkin wait. Atau ini aja deh. Saya pinjam dulu di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi di tengahnya tuh masih ada P lagi. Jadi ada penjembatan lagi nih. Nah, kurang lebih seperti ini deh. Oke, atau mungkin ini saya bikin ke kanan lagi deh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini dia. Oke, jadi ada O lagi di sini. Ada O lagi di sini. Terus di sini ada O lagi, atau mungkin saya pinjam aja langsung. Nah, seperti ini. Ya udah, langsung berikatan. 1 2. Nah, seperti ini ya. Ini ikatan rangkap 2, ini tinggal kita lengkapin. So, berarti H5 1 2 3 4 5, P-nya 3 1 2 3, O-nya 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi di sini ini adalah H5P3O10, sedangkan di sini adalah H4P2O7. Dan ternyata H4P2O7 sama H5P3O10 ikatannya P dengan O, nggak ada ya P dengan H. Jadi ikatan P dengan H hanya ada di asam fosfat. So, jawabannya adalah yang B. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for donation@saweria.co, dan scan barcode krisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja dicat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.